Ada beberapa nama dalam sejarah yang begitu besar, hingga gaungnya terasa melintasi generasi. Di Indonesia, mungkin tidak ada nama yang lebih besar dari ini, Soekarno sang proklamator, Bapak Bangsa. Sebuah warisan yang begitu raksasa, hingga ia menciptakan sebuah bayangan yang sangat panjang. Sebuah bayangan yang hampir mustahil untuk dilepaskan. Dan di dalam bayangan itulah, seorang putri tumbuh dewasa. Diah Permata Megawati Dewayani Soekarno Putri terlahir bukan hanya sebagai seorang anak, tapi sebagai seorang pewaris. Ia adalah saksi mata langsung dari puncak kekuasaan ayahnya, sekaligus kehancurannya yang tragis di tangan Orde Baru. Sejak awal, takdir seolah telah membebaninya dengan satu tugas yang luar biasa berat, menjaga api warisan Soekarno agar tidak pernah padam. Pertanyaan besarnya adalah, apakah nama besar itu adalah sebuah anugerah atau sebuah kutukan? Sebuah nama yang memberinya jutaan pengikut setia, tapi juga jutaan musuh politik. Sebuah nama yang memberinya legitimasi, tapi juga selamanya membuatnya dibanding-bandingkan. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya bergelut dengan bayang-bayang ayahnya sendiri. Sebuah perjuangan untuk menjadi pemimpin dengan caranya sendiri, sambil terus memanggul nama keluarga paling kuat dalam sejarah Indonesia. Setelah kejatuhan Soekarno, nama besar itu seolah dikubur oleh rezim Orde Baru. Dan putrinya, Megawati, memilih untuk hidup dalam sunyi. Selama puluhan tahun, ia adalah seorang ibu rumah tangga biasa, menjauh dari dunia politik yang telah menghancurkan keluarganya. Orde Baru, di puncak kekuasaannya, merasa sudah mengendalikan segalanya. Namun, masih ada satu bara api yang belum padam. Para pendukung setia Soekarno, kaum Marhaen, yang terus bergerak di bawah tanah. Untuk mengendalikan bara api ini, rezim membuat sebuah langkah yang mereka anggap cerdas. Mereka mengizinkan Megawati untuk masuk ke dalam panggung politik melalui Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Logika mereka sederhana. Jadikan dia simbol, boneka yang bisa dikendalikan untuk meredam para Soekarnois. Sebuah kesalahan perhitungan yang fatal, karena mereka lupa. Nama Soekarno adalah sihir. Kemunculan Megawati di panggung politik seperti membangkitkan kembali hantu sang proklamator. Jutaan rakyat yang rindu pada ajaran Bung Karno kini melihatnya sebagai titisan yang sah. Popularitasnya meledak. Boneka yang mereka ciptakan kini menolak untuk diatur. Megawati terpilih menjadi ketua umum PDI secara demokratis. Ancaman baru bagi Orde Baru telah lahir. Rezim pun panik. Mereka kembali menggunakan cara-cara lama. Merekayasa Kongres Luar Biasa PDI di Medan pada tahun 1996 untuk menggulingkan Megawati dan mengangkat ketua umum boneka, Surjadi. PDI pun terbelah dua. Tapi Megawati menolak untuk tunduk. Ia dan para pendukungnya tetap bertahan di kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Puncaknya adalah sebuah peristiwa yang akan dikenang sebagai Sabtu Kelabu. Di hari itu, kantor pusat PDI diserbu secara brutal oleh massa pendukung Surjadi yang dibackingi oleh aparat keamanan. Bentrokan pecah, darah tumpah, dan kantor yang menjadi simbol perlawanan itu dibakar habis. Peristiwa Kuda Tuli. Orde Baru berpikir, dengan menghancurkan markasnya, mereka telah menghancurkan Megawati. Mereka salah besar. Mereka tidak menghancurkannya, mereka justru melahirkannya. Dari Abu Kuda Tuli, lahirlah PDI Perjuangan. Dan dari seorang putri yang pendiam, lahirlah ikon perlawanan demokrasi, Sang Banteng Ketaton. Banteng yang terluka, yang kini jauh lebih berbahaya. Ke 1998 Orde Baru runtuh. Tirani berakhir. Di tengah euforia reformasi, Megawati Soekarno Putri, Sang Banteng Ketaton, berdiri sebagai simbol utama dari korban sekaligus pemenang. Pemilu 1999, pemilu paling demokratis pertama sejak 1955, pun digelar. Dan PDI Perjuangan, partai yang lahir dari darah peristiwa Kuda Tuli, menjadi magnet massa yang tak terbendung. Citranya sebagai korban rezim Soeharto dan sebagai putri Soekarno adalah kombinasi yang sangat powerful. Ia adalah harapan perubahan. Dan hasilnya terbukti. PDI Perjuangan menang telak. Dengan lebih dari 33% suara, mereka menjadi partai pemenang pemilu. Secara logika, Megawati seharusnya menjadi presiden berikutnya. Tapi ada satu masalah besar. Saat itu, presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dipilih oleh para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dan di dalam gedung parlemen, matematika politiknya sama sekali berbeda. Para elit partai-partai lain yang kalah dalam pemilu mulai bermanuver. Muncullah sebuah koalisi tak terduga yang dipimpin oleh Amin Rais,
Poros Tengah, sebuah aliansi partai-partai Islam yang punya satu tujuan, menjegal langkah Megawati menuju kursi kepresidenan. Mereka butuh figur tandingan yang bisa diterima oleh semua pihak, dan mereka menemukannya pada sosok K. Hari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seorang ulama besar, seorang demokrat, sahabat Megawati sendiri. Sidang umum MPR pun menjadi arena pertarungan lobi yang luar biasa sengit. PDIP yang menang pemilu kini justru terisolasi. Saat pemungutan suara dilakukan, sebuah tikungan di menit terakhir pun terjadi. Gus Dur yang didukung oleh koalisi Poros Tengah dan Golkar berhasil mengalahkan Megawati dengan selisih suara yang tipis. Kemenangan di tangan rakyat dibatalkan oleh para elite politik di Senayan. Di luar, kemarahan meledak. Para pendukungnya yang merasa kemenangan mereka dicuri mengamuk di berbagai daerah. Namun, di tengah situasi genting itu, Megawati menunjukkan jiwa besarnya. Untuk mencegah perpecahan bangsa yang lebih besar, ia menerima kekalahannya. Dan ia pun maju menerima posisi sebagai wakil presiden. Sebuah langkah negarawan yang berhasil meredam amarah para pendukungnya. Ia mungkin kalah dalam pertempuran, tapi dengan menjadi orang nomor 2, ia kini hanya selangkah lagi dari takhta. Pertanyaannya sekarang, seberapa lama ia harus menunggu? Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai dengan harapan reformasi. Namun, gayanya yang nyentrik, humoris, dan seringkali tak terduga membuatnya cepat berbenturan dengan para elit politik di parlemen. Dua skandal besar, Bulogate dan Brunegate, meledak meskipun keterlibatan langsung Gus Dur tidak pernah terbukti. Isu ini menjadi senjata yang sempurna bagi lawan-lawan politiknya di Senayan untuk menyerangnya. Parlemen pun membentuk pansus. Hubungan antara presiden dan DPR memanas hingga ke titik didih. Poros Tengah, koalisi yang dulu mengantarkannya ke kursi presiden, kini justru menjadi motor utama untuk melengsarkannya. Dan di mana Megawati dalam semua kekacauan ini, ia memainkan permainannya dengan sangat cerdas. Ia diam. Sebagai wakil presiden, ia menunjukkan loyalitas di depan publik, tidak pernah mengkritik secara terbuka. Tapi di belakang layar, partainya, PDI Perjuangan, menjadi salah satu kekuatan utama di parlemen yang mendorong proses pemakzulan. Terjepit dari segala sisi, Gus Dur akhirnya mengeluarkan langkah terakhirnya yang paling nekat. Dini hari 23 Juli tahun 2001, ia mengeluarkan dekret yang membekukan MPR dan DPR, sebuah upaya terakhir untuk melawan balik. Namun, dekret itu tidak punya kekuatan. TNI dan Polri menolak untuk menjalankannya. Gus Dur telah kehilangan dukungan militernya. Permainan berakhir, MPR terus berjalan, dan dalam sidang istimewa yang digelar terburu-buru, mereka secara resmi memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan sesuai konstitusi, wakil presiden secara otomatis naik menggantikannya. 2 tahun setelah kemenangannya di pemilu dicuri di ruangan yang sama, Megawati Soekarno Putri akhirnya berhasil menduduki kursi yang ia yakini sebagai haknya. Sang putri proklamator telah kembali ke istana. Ia berhasil merebut takhta. Pertanyaannya sekarang, akan seperti apa pemerintahannya? Dan apakah ia mampu memenuhi harapan besar dari para pendukungnya? 23 Juli tahun 2001, setelah perjalanan politik yang panjang, penuh dengan penindasan, pengkhianatan, dan ironi, takdir akhirnya berpihak padanya. Sang putri proklamator kini telah menjadi presiden. Beban warisan yang selama ini ada di pundaknya, kini menjadi tanggung jawab resminya. Namun, ia tidak mewarisi sebuah negara yang stabil. Ia mewarisi puing-puing dari krisis multidimensi yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya dan kekacauan di era Gus Dur. Tugasnya sangat berat, menstabilkan ekonomi, menyelesaikan konflik komunal, dan memulai perang melawan korupsi yang sudah mendarah daging. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, akan seperti apa pemerintahannya? Apakah ia akan dikenang sebagai ibu reformasi yang berhasil meletakkan fondasi-fondasi penting negara modern seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi? Atau apakah ia akan dikenang sebagai pemimpin yang dingin, yang kebijakannya dianggap lebih berpihak pada elit daripada pada wong cilik yang menjadi basis masanya? Prestasi dan kegagalan, sisi terang dan sisi gelap. Ini hanyalah akhir dari babak pertama. Perjalanan Megawati sebagai sang penjaga warisan akan kita bedah tuntas dalam 2 video selanjutnya. Ikuti terus investigasi lengkapnya hanya di Kartel ID.